Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 170102040590. Saya berasal dari kelompok 160 mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Saya mengajar di kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Salam kenal semua anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membukanya dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga berkat surah Al-Fatihah tadi menjadikan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga wabah yang kita alami hari kali ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap selalu menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari kita seperti biasa. Oke, baiklah. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yaitu operasi aljabar perkalian dan pembagian dan penyederhanaan aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami cara penyajian operasi aljabar perkalian suku 2 dan 3. Yang kedua, siswa mampu memahami cara penyajian operasi aljabar pembagian, dan yang terakhir, siswa mampu memahami cara penyajian penyederhanaan aljabar. Nah, itu yang 3 tadi adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga ketiga tujuan pembelajaran hari ini dapat kita tempuh sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, pemaparan materi yang pertama kali ini yaitu perkalian suku 2 dan suku 3. Nah, perkalian suku 2 dan suku 3 di mana A, B, dan C merupakan bilangan real dapat diselesaikan menggunakan sifat distributif seperti pada uraian berikut. Itu ada dalam kurung yang pertama yaitu AX ditambah B, tutup kurung, dikalikan, buka kurung lagi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan kita jabarkan menjadi, ingat, lihat itu di kurung pertama ada AX ditambah B. Yang AX dulu, AX dikalikan ke dalam kurung yang kedua yaitu AX dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambahkan. Terus di kurung pertama ada B. B dikalikan ke kurung kedua yaitu B dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi seperti itu, AX dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah B kali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, akan kita sederhanakan menjadi AX dikali AX kuadrat menjadi A dikali A kuadrat. X dikali X kuadrat menjadi X pangkat 3. Terus lagi ditambah AX ditambah BX. A dikali B, AB, X dikali X, X kuadrat. Jadi AX dikali BX maka ABX kuadrat. Terus ada lagi AX dikali C menjadi ACX. Nah, terus kita lihat lagi, ditambahkan lagi B dikali AX kuadrat menjadi ABX kuadrat. Terus B dikali BX menjadi B kuadrat X. B dikali C, BC. Nah, terus kita sederhanakan lagi menjadi A kuadrat X pangkat 3 ditambah ABX kuadrat. Terus kita lihat pengelompokannya. ABX kuadrat ditambah ACX ditambah B kuadrat X ditambah BC. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita kumpulkan kuadrat. Coba lihat A pangkat 2, A atau A kuadrat ditambah A kuadrat X pangkat 3 ditambah ABX kuadrat ditambah ABX kuadrat ditambah ACX ditambah BX kuadrat ditambah BC. Jadi kita kelompokkan A kuadrat X pangkat 3 ditambah
ABX kuadrat ditambah ABX kuadrat ditambah ACX ditambah B kuadrat X ditambah BC. Nah, terus kita sederhanakan menjadi A kuadrat X pangkat 3 ABX kuadrat tambah ABX kuadrat menjadi 2 ABX kuadrat. Terus ACX ditambah B kuadrat X, maka AC ditambah B kuadrat X, karena ACX dan B kuadrat X sama-sama mengandung X-nya itu tuh sama-sama satu variabel aja, jadi kita keluarkan X-nya, jadi AC ditambah B kuadrat dikali X, terus BC. Nah, itu penyederhanaannya. Sampai di situ sudah paham? Nah, sekarang kita lihat lagi pengurangannya. AX dikurang B dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. AX dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang, ingat ya, dikurang ya, pengurangan ya. Kita lihat itu kenapa jadi kita kurang, karena di kurung pertama itu pengurangan. Kita berdasarkan kita lihat patokannya di kurung pertama ya. Nah, dikurang, terus D dikali A kurung yang kedua ya, dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi kayak gitu, AX dikali AX kuadrat plus BX ditambah C dikurang B dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi AX dikali AX kuadrat jadi A kuadrat X pangkat 3. AX dikali BX ditambah ABX kuadrat ditambah AX dikali C ACX dikurang, ingat ya, dikurang. Terus A dikali AX kuadrat jadi ABX kuadrat. Nah, terus min B dikali BX jadi min B kuadrat X. Min B dikali C jadi min BC. Maka A kuadrat X pangkat 3 ditambah ABX kuadrat ditambah ACX dikurang ABX kuadrat dikurang BX B kuadrat X dikurang BC. Nah, jadi kita sederhanakan lagi yang mana yang sama di situ. Ya, benar, ABX kuadrat dan ABX kuadrat. Nah, itu kita kelompokkan. Coba dari awal, A kuadrat X pangkat 3 itu tetap, ditambah ABX kuadrat tetap. Terus yang di sebelah kiri itu tadi, yang di sebelah kanan ada mengandung ABX kuadrat, kita pindahkan jadi min ABX kuadrat ditambah ACX dikurang B kuadrat X dikurang BC. Nah, di situ sudah kita lihat ABX kuadrat dikurang ABX kuadrat menjadi habis. Tinggal ACX dikurang B kuadrat X. Nah, itu sama-sama mengandung X ya. Jadi kita keluarkan aja X-nya. Jadi A kuadrat X pangkat 3 ditambah AC dikurang B kuadrat dikali X-nya tadi kita keluarkan, jadi dikurang BC. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Apabila tidak paham, silakan chat ibu ya. Nah, selanjutnya ada perkalian berulang. Nah, perkalian berulang atau perpangkatan aljabar merupakan perkalian bentuk aljabar secara berulang. Perkalian bentuk aljabar A plus B itu kurung pertama, A plus B kurung kedua, dapat ditulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu dalam kurung A ditambah B pangkat 2. Karena apa? Karena A tambah B dikali A tambah B. Nah, sama-sama dapat kita sederhanakan menjadi A ditambah B pangkat 2. Pada koefisien pada hasil perpangkatan A ditambah B pangkat N sesuai dengan pola pada segitiga. Nah, N di situ adalah terserah kita. Misalkan nih, A tambah B pangkat 3 berarti A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B. Nah, pokoknya A tambah B-nya sebanyak 3 kali. Jadi N itu
sebanyak berapa kali kita mau mengalihkannya. Nah, di situ ada contoh, yaitu 1, itu ada pohon segitiga Pascal, yang dimana 1 di atasnya, terus 1 lagi samping kirinya, 1 lagi samping kanannya. Nah, terus kita jumlahkan, kita jumlahkan 1 tambah 1, 2 ya kan. Terus kita kasih 1 lagi samping kirinya, terus kita kasih 1 lagi samping kanannya, yaitu 1 ditambah hasil 2 tadi jadi 3, 2 ditambah 1 kiri kanan tadi jadi 3. Nah, terus lagi kita tambahkan 1 lagi samping kirinya, terus kita tambahkan 1 lagi samping kanannya. Nah, karena ada 3 tadi di bawahnya, jadi 1 ditambah 3 menjadi 4, 3 tambah 3 menjadi 6, 3 tambah 1 menjadi 4. Nah, terus kita tambahkan 1 lagi samping kirinya, jadi 1 tambah 3, 4. Nah, terus kita tambahkan lagi 1 samping kanannya, jadi 3 tambah 1, 4. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, terus kita tambahkan lagi 1 samping kirinya, jadi 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Terus kita tambahkan satunya lagi tadi itu 1 di samping kanannya. Terus lagi untuk di bawahnya lagi kita tambahkan lagi 1 di samping kirinya. Terus kita tambahkan lagi 1 di samping kanannya. Jadi kita jumlahkan, karena tadi ada 1 tambah 4, 5. Karena ada tadi itu 4, 6 dan 4. Terus kita tambahkan 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada perpangkatan A min B pangkat N yang diselesaikan dengan segitiga Pascal dapat dilakukan dengan mengubah tanda koefisien pada segitiga Pascal di atas dari plus ke min secara berurutan secara berikut. Nah, ini A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Kenapa? Karena A ditambah B dikali A tambah B. A dikali A berapa tadi? A-nya sebanyak berapa kali? 2 kali, berarti kita tulis A kuadrat. Nah, terus AB coba kita jabarkan, pokoknya A ditambah B dikali A ditambah B, hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, terus perkalian A dikurang B kuadrat. Nah, maka hasilnya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada A ditambah B pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah A 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, terus ada pengurangannya, A dikurang B pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah A ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Terus ada lagi A ditambah B pangkat 4. Nah, maka hasilnya A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, terus ada pengurangannya lagi, A dikurang B pangkat 4. Nah, kita ubah dong juga ya, simbolnya jadi pengurangan. Maka hasilnya A pangkat 4 dikurang A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat dikurang 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, terus ada yang pangkat 5, positif pangkat 5, yaitu A ditambah B pangkat 5. Hasilnya A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2 ditambah B pangkat 3 ditambah A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Nah, terus pengurangannya A dikurang B pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 dikurang 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B kuadrat dikurang 10 A pangkat 2 B kuadrat B pangkat 3 ditambah 5 A B pangkat 4 dikurang B pangkat 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada pembagian. Pembagian aljabar dapat diselesaikan dengan menyederhanakan faktor persekutuan kedua suku terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengurangan terhadap pangkat-pangkat pada faktor persekutuan. Nah, katanya pembagian itu dapat diselesaikan dengan menyederhanakan faktor persekutuan yang kedua suku terlebih dahulu. Nah, itu dapat diselesaikan dengan menggunakan faktor persekutuan kedua suku terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengurangan terhadap pangkat-pangkat pada faktor persekutuan. Nah, berarti kita itu apabila ada terdapat soal pembagian, kita harus menyederhanakan faktor persekutuan menjadi persekutuan kedua suku. Nah, berarti kita harus menyelesaikan menggunakan persekutuan dua suku. Selanjutnya kita melakukan pengurangan terhadap pangkat-pangkat pada faktor persekutuan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Apabila ada pertanyaan silahkan cek via WA ibu ya. Nah, selanjutnya ada menyederhanakan aljabar. Nah, bentuk aljabar yang terdiri atas banyak suku dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Pemfaktoran dilakukan dengan cara mengubah bentuk aljabar dari operasi penjumlahan menjadi perkalian antar suku. Nah, bentuk aljabar yang dapat difaktorkan merupakan bentuk aljabar dengan faktor persekutuan dan dapat diselesaikan secara distributif. Bentuk-bentuk pemfaktoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk AX ditambah AY. Nah, jika pemfaktoran persekutuan dari AX ditambah AY adalah A, maka bentuk AX ditambah AY dapat diubah menjadi
dapat dalam bentuk pemfaktoran sebagai berikut. Jadi AX ditambah AY, maka A dikali X ditambah Y, karena dari kedua itu tuh mengandung sama-sama A, ya kan, AX ditambah AY, jadi kita sederhanakan menjadi A dikali X ditambah Y. Terus yang kedua AX dikurang AY, maka kita keluarkan A-nya, jadi kita kurangkan X dan Y-nya, maka hasilnya A dikali X dikurang Y. Nah, yang kedua selisih 2 kuadrat, hasil perkalian 2 suku dari A ditambah B dikali A dikurang B dapat ditulis dalam bentuk selisih 2 kuadrat sebagai berikut. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikurang dikali A dikurang B. Nah, yang ketiga bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real dapat dijabarkan dalam dua bentuk seperti berikut. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan rumus sebagai berikut. Dengan A, rumusnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan dalam kurung X ditambah M, tutup kurung dikalikan, buka kurung X ditambah N, di mana A sama dengan M ditambah N dan B, M dikali N. Nah, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan rumus sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan setengah atau 1 per A dikali A X ditambah M dikali AX ditambah C, di mana A sama dengan M ditambah N dan AC sama dengan M dikali N. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ingat ya, apabila ada pertanyaan chat ibu via WA. Nah, sekarang kita tibalah ke akhir pembahasan, yaitu kesimpulan. Yang pertama, perkalian suku 2 dan suku 3 dapat diselesaikan menggunakan sifat distributif. Nah, apabila kita mendapat soal perkalian, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif. Nah, sedangkan apabila pembagian aljabar dapat diselesaikan dengan menyederhanakan faktor persekutuan kedua suku terlebih dahulu. Nah, berarti apabila kita mendapatkan soal pembagian, nah kita dapat kita selesaikan dengan menyederhanakan faktor persekutuan kedua suku terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir yaitu menyederhanakan aljabar terdiri atas banyak suku dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, apabila kita akan menyederhanakan aljabar, kita dapat menyelesaikannya dengan memfaktorkannya. Nah, pemfaktoran dilakukan dengan cara mengubah bentuk aljabar dari operasi penjumlahan menjadi perkalian antar suku. Nah, sampai di sini anak-anak apakah ada pertanyaan? Ingat, jangan sukar bertanya ya kepada ibu. Apabila tidak memahami pembelajaran hari ini, silakan chat ibu via WA. Nah, jangan lupa selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Jangan lupa tugas di buku LKS halaman 43 dari nomor 11 sampai 20. Silakan kerjakan. Apabila tidak bisa, silakan ditanyakan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Marilah kita menutupnya dengan membacakan Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Sekian. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.